Oke, kita mulai. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para sepuh, bini sepuh, para kiai, para nyai, para hadirin, walaupun kita agak berjauhan lewat daring, saya kebetulan alhamdulillah di Subang, Kebanggan, Purwokerto. Jauh. Jadi sedang ruahan atau apa? Ya nyadran, ya itu kacau. Jadi saya mau pulang pagi, nanti kalau di jalan lebih susah. Kalau naik kendaraan ya saya akan lebih susah, sehingga ya saya tunda dulu lah, nanti pulang sore pun nggak apa gitu kan. Jadi mohon maaf, ini memang keadaan ini mungkin mudah-mudahan nggak ada gangguan ya sinyal jaringan kan di kampung. Cuma ini kebetulan laptopnya saya harusnya pakai earphone ya, tapi di tas di sebelah rumah lah udah. Yang pokok yang penting yang para hadirin ini bisa mendengar ya, paling tidak ya. Ya syukurlah, ya itu yang penting. Jadi ya saya coba ini bincang-bincang mengenai ya puasa secara umum maupun Ramadan yang sehari lagi besok Senin, Selasa sudah puasa kan. Insyaallah ini yang ikut Muhammadiyah, kalau ikut NU nggak tahu lah, pokoknya saya ikutnya yang paling cepat gitu. Rambutnya paling cepat gitu aja ya kan. Jadi Selasa, jadi besok Senin tinggal sekali lagi itu kesempatan untuk makan siang itu. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk bersyukur karena ya baru pensiun, umur 70, masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Patut disyukuri, apalagi yang senior-senior. Kami kelihatan Pak Tejo, masih sehat ya kan, dan yang lain ya. Alhamdulillah gitu ya. Itu yang kita harus selalu bersyukur, sehingga nanti sebelum tiba saatnya dipanggil itu kita ada kesempatan untuk menyiapkan diri gitu. Oke, untuk menyingkat waktu kita Assalamualaikum Kiai Besar Al Mukarrom Mursidi. Ngapunten, saya cuma silaturahmi yang penting. Kalau ngelmu ya nggak ada apa-apanya dengan Kiai Mursidi. Ya karena diberi tugas silaturahmi. Yang penting sayangnya daring ya. Kalau kumpul kan bisa sambil makan enak gitu kira-kira. Oke, insya Allah kita coba ada 3 poin gitu kan. Jadi yang pertama secara umum hikmah puasa, utamanya Ramadan dan puasa lain juga. Yang kedua menyangkut sedikit banyak kesehatan ya kan, kalau kita di dunia kesehatan di pengabdiannya. Nah, yang ketiga mengambil satu topik dari yang pertama tadi, yaitu soal takwa. Oke, jadi saya secara umum kita merasa bersyukur, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan untuk bisa melakukan puasa di dalam bulan Ramadan besok. Banyak hikmahnya di dalam bulan Ramadan itu. Kita ambil 7 saja itu besar cepat, ya. Yang pertama adalah seperti dalam ayat 183 Al-Baqarah ya kan. Jadi perintah tentang puasa di dalam bulan Ramadan itu ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini nanti yang terakhir itu kita ambil tentang ketakwaan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, selain meraih derajat takwa atau bertambah takwa kita, adalah yang kedua memang puasa itu
secara garis besar adalah menghalangi kita untuk masuk neraka. Jadi ini puasa kita ini sebenarnya lah untuk kita. Ya kan? Jadi kembali lagi Allah Ta'ala itu walaupun tidak ada orang puasa, tidak ada orang sholat sama sekali, Allah tetap saja maha segala-galanya. Kan begitu ya? Tetap maha kuasa, ya, maha perkasa, ya, maha agung. Jadi kembali lagi bahwa ibadah itu ya kita bicara puasa pun sebenarnya kembali kepada untuk kita semuanya, karena Allah Maha tahu kita ini ya sebagai makhluknya yang kalau orang Jawa bilang 3L, sering 3L ya kan, sering lupa, lalai dan lemah ya kan, gampang tergoda. Ini kan kita diingatkan kembali untuk masuk training ini kan, bulan training kita untuk kembali seperti ciptaan Allah yang paling mulia ya kan, paling mulia walaupun dibandingkan dengan malaikat. Kita masih ingat kemarin ada peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah di suatu pintu dengan malaikat Jibril dengan 600 sayapnya itu yang luar biasa besarnya ya kan, satu sayap saja melingkupi seluruh bumi, apalagi 600 gitu kan. Jadi fisiknya luar biasa ya kan. Tapi di satu pintu di Sidratul Muntaha itu kan malahan Nabi kita Muhammad SAW dipersilahkan lebih mendekat lagi pada singgasananya Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu kan. Jadi manusia itu pada aslinya adalah yang paling mulia ya di antara makhluk Allah, bahkan di atas malaikat. Itu kembali lagi waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan kan. Semua makhluk langit harus bersujud, artinya menghormati begitu kan, bukan menyembah ya itu kan. Di depan Adam alaihissalam semua malaikat, jin dan iblis kecuali iblis yang menentangnya. Jadi itu ya salah satu hal puasa itu adalah untuk kita manusia sendiri ya, tidak untuk Allah. Allah tetap saja maha segalanya ya kan, dan mengembalikan kita ini ke aslinya gitu, agar kita nanti kembali ke kampung halaman, mudik kembali itu ya ke surga itu sendiri. Itu yang pertama ya kan. Kedua, tadi yang pertama takwa, kedua adalah penghalang siksa neraka, yang ketiga ibadah puasa maupun sholat maupun membaca Quran, itu adalah yang akan memberi syafaat ya kan, dikala di hari kiamat nanti gitu kan. Nah, disambung lagi tentu saja memang ada pintu surga ya, Ar-Royan itu untuk terutama orang-orang yang suka dengan senang hati berpuasa. Apalagi kemudian ya waktu yang sangat baik untuk mohon ampun pada Allah SWT ya kan. Waktu-waktu puasa menjelang berbuka itu waktu yang makbul ya kan, untuk berdoa ya, apa saja untuk mohon ampun pada dosa dan sebagainya itu. Nah, yang kelima ini juga hubungannya dengan surga, yaitu kesucian ya kan. Jadi saya akibat ngomong kesucian ini ya, nggak dipakai lagi di masjidnya Polda. Saya mengatakan bahwa paspor menuju ke surga adalah kesucian. Sehingga kita umat muslim ini harus menjaga kesucian itu, diantaranya apa yang kita makan itu dari hasil yang suci gitu. Itu mungkin tidak baik untuk Pak Polisi, ya nggak apa-apa. Ya kan, tapi kan saya benar ya. Ada hubungannya, salah satu kesucian adalah penahan syahwat kita itu. Sangat menggoda ya kan, dan laki-laki apalagi yang merayu perempuan kalah, walaupun itu sebenarnya ya seperti Nabi Adam ya kan, dilarang makan buah kulti, mendekati dirayu istri beliau, kalah gitu, lemah manusia, apalagi laki-laki itu lemah ya kan. Nah, hubungannya nanti adalah hawa nafsu syahwat itu sendiri. Jadi orang puasa ini yang saya alami di luar bulan Ramadan, apabila kita berpuasa ya, ini laki-laki kan biasa melihat wanita cantik inginnya melihat, tapi ada teguran, kamu kan berpuasa ya kan, tundukkan kepalamu ya kan. Ini baiknya puasa itu ya, selain Ramadan memang di luar bulan Ramadan ya itu digalakkan gitu kan, karena tadi bisa mengerem itu kan. Menahan hawa nafsu itu sendiri. Nah, yang terakhir tadi sudah disinggung ya, doa kita termasuk
terkabulnya doa, ya itu mustajab, ya kan. Ya apalagi rangkaiannya kan tadi kan ada surat taraweh, itu sebagai latihan surat tahajud, ya kan, di akhir malam. Nah doa-doa kita insya Allah dikabulkan Allah SWT. Itu secara umum ya. Jadi 7 hal. Yang pertama adalah jalan untuk meraih derajat takwa, la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah menghalangi siksa neraka. Yang ketiga memberi syafaat nanti ya bersama Al-Qur'an di hari kiamat, ya kan, menolong kita dari penilaian buruk. Yang keempat dapat ampunan dosa, ya apalagi tadi mencegah perbuatan-perbuatan yang haram, ya kan. Kemudian penahan syahwat, kemudian pintu surga royan, ya kan, royan. Kemudian yang ketujuh tadi terkabulnya doa. Ini 7 hal yang pertama. Nah, poin kedua segera saja adalah kesehatan, ya kan. Jadi kita baca di viral apa yang disebut autofagi gitu kan, banyak di viral itu kan. Jadi dikala berpuasa, ya kan, maka ada suatu protein, ya kan, yang akan menjadi sapu jagat di dalam tubuh kita, sapu yang besar sehingga membuang, ya kan, benda-benda yang istilahnya toksis terhadap kita, ya kan. Sampah-sampah akan dibersihkan, ya kan, pada mekanisme autofagi itu kan. Jadi ini sangat baik sekali, ya kan. Jadi dengan puasa maka kotoran salah satunya ya akan dibersihkan, kemudian diubah seperti kita lingkungan, ya kan. Sampah itu dibersihkan kemudian diproses menjadi sumber energi gitu, ya kan. Ini banyak ayat bahwa kalau manusia ini walaupun berdosa, salah, kalau mohon ampun kemudian tidak hanya diampunkan tapi akan dinaikkan, ya kan, kebaikan-kebaikannya, keimanan dan sebagainya. Ini dalam tubuh juga, ya kan. Jadi kalau menyinggung sedikit biologi molekuler memang di tubuh kita ini juga punya enzim-enzim, terutama ya protein, enzim yang menjadi bengkel, ya. Kalau ada rusak, ya kan, ada mutasi pada DNA-nya, pada gen, maka ada alat-alatnya. Jadi contoh yang paling mudah lah, karena kita ini terbiasa sejak kecil kena sinar matahari, dan sinar matahari bisa memutasi ya, terutama pada kulit. Tapi karena sudah biasa sejak kecil kita kena matahari, langsung enzim ini yang mereparasi, ya kan, maka dia akan mengubah ya mutan menjadi normal kembali. Ini salah contoh dari banyak hal, gitu kan. Jadi sebenarnya Allah ini maha halus, maha teliti, ya kan. Jadi sampai di dalam sel kita pun kalau ada yang mutasi, ada kesalahan, ada yang mereparasinya. Ya hanya sayangnya tadi kalau sudah terlalu sering, apalagi mutasinya ini sangat berat, ya kalahlah kita, ya kan. Jadi kita manula utamanya ini itu sebagai contoh mengapa kita banyak penyakit degenerasi, ya kan. Itu akibatnya polusi. Polusi makanan, minuman, yang utama sekali, ya kan, adalah polusi dalam diri kita. Hormon-hormon sewa kimia karena emosi, ya, tertekan, ya kan, gaji kecil, inginnya banyak. Ini stres ini bisa mengubah gen, mengubah DNA, ya, memutasi itu, ya kan, sehingga enzim tidak berfungsi, ya. Contoh ambil satu, banyak orang sepuh ini asam uratnya tinggi, ya. Asam uratnya tinggi, ya alhamdulillah saya enggak, tapi saya penyakit yang lain, diabetes. Asam urat yang tinggi itu ada akibat enzim, ya kan, yang harusnya mengubah asam urat ke reaksi berikutnya yang kemudian dibuang lewat urin paling besar, keringat, menjadi urea, ya kan. Jadi pada mahasiswa coba yang laki-laki nyoba 2 pot tanaman lombok misalnya kan, yang satu dikencingin tiap malam, yang satu enggak. Nanti dalam sebulan yang dikencingin itu kan ada ureanya, ya kan, akan menjadi subur gitu kan. Namun orang tua ini, ya kan, tadi reaksi setelah asam urat ini berikutnya digradasi jadi urea itu lemah, ya kan, tidak berfungsi. Akibatnya asam uratnya itu menumpuk, ya kan, pada sendi yang menyakitkan itu. Jadi ada hubungannya tadi polusi, kemudian tidak bekerjanya enzim sehingga menimbulkan penyakit. Ini secara umum kan orang tua begitu. Ya ini karena
bukan dosa ya. Memang kan polusi kendaraan banyak, pabrik banyak, senyawa kimia banyak ya, dan sebagainya itu yang membuat enzim-enzim di dalam tubuh kita, terutama manula itu ya kemudian tidak berfungsi. Ini. Jadi ini yang mestinya kalau kita pernah di Barat itu begitu, orang Barat itu pemerintahnya memikirkan supaya rakyat itu sehat, salah satunya tidak mudah stres ya. Jadi penghasilan walaupun nganggur pun dikasih duit gitu. Di sini enggak. Sehingga akibatnya apa? Orang kelaparan ini ya kriminal akhirnya kan untuk bisa hidup gitu. Nah, ini urut-urutannya begitu kira-kira. Jadi kembali lagi di dalam tubuh kita sebenarnya lah kalau ada perubahan mutasi itu sudah ada bengkelnya gitu kan. Tapi tadi kalau sudah terlalu banyak apalagi ini jadi penyakit. Maka di dalam bulan puasa itulah yang kita kenal dengan autofagi. Segala sampah-sampah itu kemudian dibersihkan, tidak hanya dibersihkan, dikumpulkan, kemudian diproses, ya kan? Seperti sampah sekarang ini bagus kan? Dulu di luar negeri sudah lampau itu. Diubah menjadi sumber energi, ya kan? Bisa gas metannya lah, untuk pupuk lah dan sebagainya itu. Nah ini autofagi muncul kalau kita berpuasa sekitar 12 jam. Ini kalau 6 jam belum keluar dia kan. Proteinnya itu yang membersihkan. Itu salah satu ya. Jadi dia sebagai pembersih sampah, mengubahnya, memprosesnya untuk kesehatan juga, ya kan? Ini bukan main kan. Yang lain apa autofagi ini? Maka dia bisa mengeliminasi ya, mengurangi bakteri dan virus. Ya ini ada hubungannya nih kan virus ini. Maka sebagian orang-orang yang senang berpuasa, insya Allah itu ya Senin Kamis utamanya, maka dia pun sebenarnya lah ada autofagi yang melawan virus yang masuk termasuk corona ini gitu ya. Nah, ini jadi autofagi. Nah, ini penemunya nanti kita baca ya kan sampai mendapat hadiah Nobel ya tahun 2016 ini orang Jepang gitu kan. Jadi ini ilmiah itu kan. Dan alhamdulillah kita yang senang berpuasa ya kan menyehatkan sebenarnya lah. Kalau orang Barat bingung, ini orang Islam kok puasa segala ngapain gitu. Malah membuat kita pedagang-pedagang ini bangkrut karena nggak ada orang beli di pasar-pasar. Kalau menjelang Ramadan yang Syria di Birmingham itu mengeluh, waduh ini membunuh kita ini orang Islam. Kenapa? Nggak pada beli, bukannya teror gitu kan. Nah, itu ya, jadi autofagi, kesehatan. Yang kedua, di dekat rumah Prof. Ibnu itu ada Mbak Jafnan ya kan, Pak Jafnan. Beliau itu sakit jantung. Jadi S3-nya mungkin gagal atau tertunda di Malaysia, S2-nya di Jerman. Tapi dia mengatakan, saya itu menjadi sehat kembali karena saya sering puasa. Masya Allah kan. Jadi sakit jantungan yang parah pun ya dengan berpuasa ya walaupun nggak mungkin 100% ya, tapi membuat sehat kembali. Puasa jadi terpana gitu. Bagus sekali itu. Nah, apalagi kita termasuk saya ini diabetes itu kan, ya memang ada bibitnya turunan ya kan. Dan dulu kalau jadi dekan ini sering makan enak dan gratis. Itu ujian itu. Ya, terlalu gemuk. Ini mendapat diabetes itu yang tipe 2 sampai sekarang walaupun sudah kurus seperti ini, saya kurus ini. Dulu 110, sekarang 80 kan kurus. Yang namanya diabetes nggak sembuh gitu. Nah puasa itu yang saya lakuin itu baik sekali ya. Senin Kamis pun itu baik ya kan. Kenapa? Merendahkan kalori gitu kan. Jadi bisa menyehatkan apalagi dalam sebulan itu kan. Ini hubungannya dengan kesehatan itu sendiri ya kan. Ini yang langsung. Apalagi dihubungkan dengan kesehatan jiwa ya kan. Nah, ini kan kalau kita dalam masuk bulan Ramadan dilatih kan ya kan, banyak lantia baca Al-Quran, ada sholat taraweh, apalagi yang lain ya kan. Kemudian bersedekah pun kita berkeyakinan mendapat pahala tinggi. Itu obat tenang, menenangkan ya kan. Al-Quran sendiri itu sebagai obat ya kan, menenangkan. Apalagi seluruh rangkaian di dalam bulan Ramadan itu sendiri adalah obat penenang, menenangkan kita, keteraman kita. Salah satunya adalah bahwa janji Allah pada orang-orang yang bertakwa ini kan ya, pasti akan ditolongnya, memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kan membuat tenang kita ini kan. Itu. Jadi dalam kesehatan ini puasa, apalagi bulan Ramadan ini cukup banyak ya kan. Tapi kita kan
Oh, waktunya sudah ditengok. Ini sudah setengah jam. Oke, singkat cerita, yang ketiga tadi saya ambil dari yang 7 tadi adalah soal takwa, ya kan? Sebagai tujuan akhir daripada apa namanya puasa adalah menaikkan ketakwaan kita. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat juga sudah ada di sana kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, ya kan? Paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini cuma sering kita apa sih takwa itu? Saya coba membuat apa? Saya nggak terlalu pandai sehingga harus ada jembatan di keledainya. Saya memang orang ya pas-pasan saja lah gitu. Jadi guru besar itu suatu mukjizat gitu kan. Oke, kembali ke takwa itu sebagai jembatan keledai, maka saya kasih T-nya itu, takwa T-nya itu adalah takut dan kemudian taat pada Allah. Ini sumber daripada keimanan itu. Takut dan taat pada Allah SWT. Ya kan? Takutnya bukan seperti kita takut pada harimau, ya kepada ular, bukan, ya kan? Takut karena kehebatan Allah dan sangat maha kuasa dan maha memaksa. Ya kan? Jadi kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menolaknya, ya kan? Ini kan kita ada rasa takut kalau Allah itu kemudian tidak ridho pada kita, gitu kan? Takut kemudian taat pada aturannya, mana yang diharuskan, mana yang harus dijauhi, itu kan? Kita harus manut gitu saja kan, taat gitu kan. Jadi apa namanya? Ini makanya saya hubungkan dengan pandemi sekarang ini, corona ya, COVID. Itu salah satunya menunjukkan bagaimana Allah untuk bukan mengadab, ya kan, menyadarkan kita akan kemahahebatan Allah, ya kan, dengan benda yang kecil, virus, seluruh dunia bermasker, ya kan. Wah, ini kan, jadi ini bukti yang kecil apa namanya saja kita sudah kalah, ya kan. Tidak ada peluru, tidak apa, virus yang kecil membuat kita ini heboh gitu kan. Padahal yang lebih kecil lagi kan, ada dua, ya kan. Yang satu adalah atom. Atom ini sangat-sangat kecil, nggak terlihat. Tetapi dengan pengetahuannya di Batan, bisa mengelola atom itu menjadi badan tenaga atom, ya kan? Kalau kecil bisa untuk kesehatan, ya kan? Untuk rongsen dan sebagainya, ya kan? Untuk di luar juga banyak dipakai, ya kan? Kemudian puncaknya ini yang ditakuti, yaitu apa? Bom atom, ya kan? Bagaimana Nagasaki, Hiroshima hancur dulu dengan sesuatu yang nggak kelihatan mata, nggak berbau, nggak berwarna, ya kan? Tapi gitu. Jadi mengingatkan kita, ya ini benda yang nggak bisa nampak oleh mata pun, ya kan? Tapi terukur, ya kan? Itu bisa menghancurkan kalau mau gitu. Nah, contoh yang satu lagi dari benda makhluk-makhluk yang kecil itu, yang nggak kelihatan mata, ya kan? Tidak bisa terukur dengan alat, yaitu apa? Ini malaikat, jin, setan. Ini yang kita peduli setan ini kan. Mereka ini beranak terus, tidak ada yang mati. Ini kan kalau kelihatan kan menakutkan itu. Sekitar kita banyak setannya. Ini kan tadi kembali lagi di dalam bulan Ramadan, setan-setan dikerangkeng kan, ganti dibelenggu gitu kan. Sehingga semestinya kita menjadi khusyuk di dalam ibadah. Sayangnya bahwa banyak di antara kita ya orang di sana yang lebih setan daripada setan. Jadi setannya kalah. Ini ceritanya begitu. Sehingga puasa pun tetap korupsi, melakukan yang haram dan sebagainya. Itu mereka ya. Untuk kita ya tadi itu dengan kesempatan setan dibelenggu ya diperbanyak amal ibadah kita ini kan di dalam bulan Ramadan itu, sehingga nanti ada bekasnya lah ya. Setelah bulan Ramadan itu berkurang, tapi kan ada bekasnya masih gitu kan. Ini T tadi ya, waktunya ini mengejar takwa, taat dan patuh. Apalagi kalau A-nya itu yang kedua nih, takwa A-nya itu akhirat, surga dan neraka. Ini dua ini istilahnya tandem. Harus itu inti daripada orang bertakwa beriman adalah
memang percaya Allah yang satu yang maha segala-galanya, ya kan? Yang kedua adalah tentang akhirat, yang dunia ini, surga dan neraka ini juga tidak terbilang dengan keadaan dunia ini. Sehingga dikala Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, dikala Mi'raj melihat bagaimana keadaan surga dan neraka itu, para sahabat bertanya, coba bandingkan antara surga dengan kenikmatan dunia. Ini ya, jadi jawabannya dua, ya kan? Neraka sebaliknya nanti, yakni bahwa surga itu, ya, kamu pergilah ke pinggir laut, di pantai itu, celupkan jari-jarimu ke air laut, kemudian angkat, ya, maka di jarimu itu ada titik-titik air. Titik-titik air itu adalah kenikmatan dunia. Nah, di mana kenikmatan surga? Ya lautan samudra yang luas itu. Sehingga nggak bisa diperbandingkan kenikmatan dunia satu. Akhirat itu 1000, 1.000.000, 1 triliun, nggak bisa, ya kan? Ibarat yang paling tepat adalah kenikmatan dunia setetes air laut, ya kan? Yang semakin diminum semakin haus. Kalau kenikmatan akhirat surga itu seperti samudra, ya kan? Itu intinya menggambarkan keadaan surga. Nah, neraka sebaliknya, kepedihan dunia ini setetes saja dibandingkan kepedihan akhirat, ya kan? Sehebat-hebatnya siksaan dunia, akhirnya orang menjadi istilahnya ya pingsan gitu kan. Tapi di akhirat siksaannya itu enggak, kulit disetrika, nanti kembali utuh lagi. Begitu berulang kali. Ya, ini ya sebagai contohnya. Itu ya. Sehingga kita pun sepantasnya takut, ya kan, masuk neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga apa? Ki, ya, takwa. Ki. Ki adalah Quran. Al-Quran. Ini sering banyak ya saudara-saudara kita ini mengabaikan Al-Quran, justru sibuk dengan kitab-kitab, buku-buku yang lain, ya kan. Sementara ini kan Quran ini adalah firman Sang Maha Segala Maha, itu sering diabaikan, tidak dibaca, ya kan. Jadi maaf kalau tiap pagi saya tidak menggurui, belajar bersama-sama beberapa ayat, sekitar 10 ayat, ada tafsirnya itu. Insya Allah ya kita bisa mengambil hikmah dari sana kan, mengingatkan kita walaupun sudah paham dan sebagainya, mengingatkan kembali, karena tadi kembali sifat manusia itu mudah lupa gitu kan, apalagi orang tua. Saya misalnya, apa tadi ngomong apa, udah lupa. Yang ingat malah masa lalu gitu, sehingga senang reuni gitu. Masa lalu masih ingat, yang baru-baru saja malah lupa. Nama cucu sering lupa, siapa nama, keliru. Ya kan, di Quran itu ya petunjuk, pengingat, ya kan, yang harus akrabi gitu kan. Nah, saya mudah-mudahan tidak mengganggu ya, tiap pagi ada postingan beberapa ayat dan tafsirnya. Itu bukannya saya ustadz ahlinya, bukan. Saya belajar dan mengajak teman-teman yang ya istilahnya sederajat gitu ya. Saya ini orang abangan itu. Gak pernah masuk pondok, nggak pernah mondok, mondoknya pernah di rumah sakit Sarjito. Itu sakit, ya kan. Takwa ya. Q. W-nya apa? W-nya ini susah untuk menerjemahkan. Tapi sambil itu W itu wiridan. Jadi itu doa yang banyak ya, menggabungkan ya mohon ampunan, ya kan, astagfirullah dan sebagainya. Mohon ampun karena manusia ini nggak ada yang tak berdosa, nggak bersalah, ya kan. Kemudian bersyukur pada Allah, ya kan. Ya paling tidak kita ini kan ya apoteker misalnya saja, nggak sembarang orang, ya kan. Alhamdulillah, bersyukur. Yang ketiga adalah wiridan itu berdoa, ya kan. Berdoa karena Allah itu lebih senang kalau makhluknya ini, manusia ini berdoa. Justru yang nggak berdoa itu dianggap sombong gitu kan. Jadi Allah itu senang justru kalau kita berdoa, meminta, menangis, ya kan, di depan Allah. Kemudian terakhir itu pemarhaban. Ya. A-nya adalah antara akhlakul karimah dan amal soleh. Jadi ini buah daripada semuanya itu omong kosong kalau tidak diperlihatkan ya amalnya, ibadahnya, ya kan. Terutama adalah pada amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, bersedekah dan memperbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi itu beberapa hal yang saya coba
rangkum tadi ya kan, tadi kesehatannya, kemudian dari utamanya ketakwaan itu sendiri ya, tadi T-nya takut, taat pada Allah, A-nya akhirat, G-nya Al-Qur'an, W-nya wiridan, banyak doa, A terakhir dua ya, akhlakul karimah dan amal soleh. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan, mungkin bisa waktunya dimanfaatkan kalau ada yang bertanya. Kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak di sini banyak ahlinya. Banyak kiainya gitu, terutama Al Mukarrom Kiai Ahmad Mursidi dan yang lain tentu saja ini karena apa langsung tadi terlihat, demikian juga Kiai apa namanya Tejo Yuwono ya, marhaban sendiri juga gitu. Oke, saya kira itu pemarahan saya akhiri. Saya apa namanya siap menerima kalau ada pertanyaan ya. Jadi belum saya tutup. Monggo saya kembalikan Pak Marhaban. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya di Al-Quran. Kita supaya mengingat takwa tadi singkatannya satu persatu.